kemana sih selama ini Kak Amanda gitu? Kemana ya? Sebenarnya nggak kemana-mana deh. Ada-ada aja sebenarnya. Tapi mungkin aku jarang main sosmed kali ya. Oke. Pernah nyangka nggak sih kayak bisa sampai seterkenal sekarang ini? Nggak pernah nyangka sama sekali. Kenapa itu? Ya karena sampai sekarang pun aku nggak pernah ngerasa aku terkenal sih. Masih biasa aja. Indikator terkenal Kak Amanda itu seperti apa? Apa ya? Aku bingung. Mungkin tanya sama Presiden Jokowi kali ya. Semua orang tahu dia. Kalau saya mungkin kan masih ada beberapa tahu saya, tapi mungkin ada beberapa yang manggil saya tuh Andin bukan Amanda. Ini penyebab Ruben Onsu dan Sarwenda kompak tidak hadir di sidang perdana perceraian keduanya. Sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwenda bisa diputuskan first take apabila pihak tergugat absen lagi dari persidangan. Hal tersebut disampaikan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyikapi Sarwenda yang absen dari sidang cerai pertama. Putusan first take merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sarwenda selaku tergugat tak hadir dan juga tidak mengirimkan perwakilan untuk sidang cerai pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 9/7. Sedangkan Ruben Onsu selaku penggugat diwakilkan kuasa hukumnya, Raga Ginting. Sehingga, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menyatakan sidang cerai yang diajukan Ruben Onsu bisa diputuskan first take apabila Sarwenda kembali absen dalam panggilan kedua. Menyangkut masalah kehadirannya itu hak tergugatnya sendiri. Kalau seandainya dia tidak hadir pada panggilan kedua itu tentu majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa hadirnya tergugat atau first take, kata Tumpanuli Marbun, seperti diberitakan Detikcom, Rabu, 10/7. Majelis hakim pun kembali memanggil Sarwenda untuk hadir dalam persidangan kedua yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Juli. Hal serupa disampaikan Raga Ginting. Ia menyatakan sidang cerai dijadwalkan kembali pekan depan karena pihak penggugat dan tergugat tak memenuhi panggilan secara prinsipal. Hari ini pemanggilan para tergugat dan penggugat, keduanya tidak hadir, ungkap Raga di PN Jakarta Selatan, Selasa, 9/7. Hanya saja minggu depan adalah pemanggilan kedua terhadap penggugat dan tergugat, tanggal 16 Juli lanjutnya. Ia juga mengaku tidak mengetahui atau tidak mendapat informasi mengenai alasan Sarwenda absen dari sidang pertama. Dalam kesempatan itu, Raga menjelaskan sidang cerai perdana itu belum membahas mengenai mediasi secara mendalam, tetapi hanya berupaya memenuhi syarat alias legal standing sebagai penggugat. Untuk alasannya kami tidak tahu kenapa penggugat dan tergugat enggak hadir. Kami hanya fokus di pengadilan, ujar Raga. Sidang hanya legal standing dari penggugat dan juga tidak dihadiri oleh tergugat saja. Proses perceraian dimulai setelah gugatan didaftarkan Ruben melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar pada tanggal 11 Juni. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 551 PDT, G, 2024 PNJKT, Sel. Sebelumnya, terungkap isi gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu atas Sarwenda. Pembawa acara itu disebut tidak menuntut hak asuh anak atau harta Gana Gini. Humas 2 PN Jakarta Selatan T. Marbun mengatakan Ruben hanya melayangkan gugatan cerai. Hanya gugatan cerai saja, itu enggak ada untuk tuntutan menyangkut hak asuh anak atau Gana Gini, kata T. Marbun. Perceraian tersebut hadir sekitar 2 pekan sejak kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengonfirmasi rumah tangga kliennya dengan Sarwenda sedang dalam masalah. Ia kala itu menyatakan wajar ada masalah dalam berumah tangga. Kini, telah terkonfirmasi Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda.
Gugatan itu hadir sekitar 11 tahun sejak keduanya resmi menikah pada tanggal 22 Oktober tahun 2013. Pernikahan itu membuat mereka dikaruniai 2 anak perempuan. Keluarga mereka juga diramaikan dengan kehadiran Bertrand Peto yang resmi menjadi anak Ruben Onsu dan Sarwenda secara adat dan hukum pada tanggal 15 Oktober tahun 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fans bahagia, Arya Saloka dan Amanda Manopo kini kembali syuting. Meski fans menanti sinetron Ikatan Cinta Season 2, Arya Saloka dan Amanda Manopo berkarya terpisah. Namun, Arya Saloka dan Amanda Manopo kini bersiap sama-sama tampil di bioskop. Keduanya sama-sama memiliki film baru meski judul berbeda. Film Lembayung yang dibintangi aktor Arya Saloka segera tayang di bioskop. Di satu sisi, film 1000 Detik Satu Cahaya yang dibintangi Amanda Manopo juga akan tayang di bioskop. Film kedua artis yang pernah membintangi sinetron Ikatan Cinta RCTI itu pun tuai sorotan. Memang, kini Arya dan Amanda sudah tidak pernah membintangi satu judul yang sama. Keduanya memilih untuk bekerja masing-masing karena sempat diisukan berselingkuh. Imbasnya, Amanda menolak satu layar lagi dengan mantan suami Putri N. Di saat film Lembayung akan tayang di bioskop, film 1000 Detik Satu Cahaya juga demikian. Dari penelusuran banjarmasinpost.co.id melalui Instagram @lembayung.movie, Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 film bergenre horor itu mau tayang tahun ini. Diketahui, film itu dipersembahkan oleh Prime Eagle Studios berkolaborasi dengan Tiger Wong Entertainment milik YouTuber Baim Wong. Lembayung adalah sebuah film horor yang diangkat dari kisah nyata. Selain Arya Saloka, film ini juga turut dibintangi Oka Antara, Paula Verhoeven, Asri Welas, Tio Pakusadewo dan banyak lagi. Sementara itu, Arya Saloka memerankan karakter Dr. Teto yang bekerja di klinik Lembayung. Klinik Lembayung akan buka kembali. Sampai bertemu dengan Dr. Teto @Arya Saloka di klinik nanti. Tagar film Lembayung segera di